sehat, Sobat Sehat, semoga semua dalam keadaan sehat. Salah satu alat kesehatan yang paling sederhana untuk menentukan seseorang itu demam atau tidak adalah dengan menggunakan termometer suhu badan. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang beberapa macam termometer suhu badan. Termometer ini adalah alat yang digunakan bisa di dahi, bisa di mulut, di ketiak, atau bahkan di dubur. Itu adalah 4 lokasi yang bisa kita gunakan untuk menentukan suhu tubuh seseorang. Nah, kita mengenal yang pertama dulu adalah termometer digital. Ini adalah salah satu termometer digital. Nah, termometer digital ada macam-macam lagi. Termometer digital menggunakan sensor elektronik untuk menentukan suhu tubuh. Bisa digunakan di mulut, kemudian di dahi atau di dubur. Biasanya di dubur jauh lebih elastis. Kemudian juga ada termometer digital yang namanya dot digital. Kenapa sih kok disebut dot? Memang bentuknya mirip dot ya, atau empeng, dan ini penggunaannya sangat mudah. Jadi termometer dot digital ini akan diisap oleh bayi ataupun anak-anak biasanya di bawah umur 1 atau 2 tahun. Kemudian selama 3 menit akan terekam suhu tubuh yang sebenarnya. Mudah sekali bukan? Termometer digital berikutnya adalah termometer digital telinga. Dan ini memanfaatkan sinar infrared atau inframerah, dan yang diukur adalah suhu di dalam gendang telinga atau membran timpani. Ini penggunaannya sangat gampang, cuman ada beberapa yang merasa tidak nyaman apabila telinganya dimasukin termometer. Kemudian juga yang lagi in sekarang adalah termometer infrared. Ini adalah salah satu contoh yang sering kita lihat, yang sering kita ukur suhu tubuh kita pada saat kita berada di fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana penggunaan. Nah, dengan hanya menempelkan sinar inframerah, kita dapat mengukur suhu tubuh kita. Biasanya penggunaannya pada dahi. Ini yang paling tepat atau akurat. Dan biasanya harganya agak mahal dan langsung ditunjukkan secara digital. Ini contohnya suhu tubuh saya 36,4. Masih normal ya, masih belum COVID ya. Oke. Dan terakhir adalah penggunaan dari termometer air raksa. Termometer air raksa ini sudah sangat jarang digunakan. Kenapa? Selain penggunaannya memerlukan effort karena harus digoyang-goyang supaya normal, dan resikonya sangat besar apabila pecah. Kenapa? Air raksa bisa menguap dan gasnya bersifat racun. Dan ini juga bersifat karsinogenik. Jangan lupa Sobat Sehat, ada hal-hal yang patut kita perhatikan pada saat kita menggunakan termometer. Pertama, pastikan bahwa termometer kita bersih. Kemudian jangan mengukur suhu pada saat kita selesai makan, setelah selesai olahraga. Jadi kita harus beri jeda waktu sekitar 20-30 menit. Dan juga jangan pada saat setelah selesai merokok, karena pasti suhu tubuhnya akan lebih tinggi dibandingkan pada saat suhu normal. Dan jangan juga mengukur suhu tubuh pada saat kita selesai olahraga, pada saat selesai mandi air panas. Ya, harus ada jeda sekitar 1 jam. Dan kemudian pastikan juga suhu tubuh yang kita ukur adalah suhu tubuh pada saat kita benar-benar rileks atau pada saat kita tidak melakukan aktivitas yang berlebihan dibandingkan dengan yang biasa. Pada saat menggunakan termometer yang ditaruh di mulut, tolong pastikan bahwa termometer itu berada tepat di bawah lidah dan katupkan mulut erat-erat. Kemudian pada saat kita menggunakan termometer, jangan langsung diangkat atau jangan langsung ditarik, tapi pastikan termometer itu bekerja dulu. Biasanya ditandai dengan bunyi alarm, atau pastikan misalnya pada air raksa itu berhenti pada titik tertentu. Jadi jangan langsung diangkat. Dan yang terakhir adalah setelah selesai menggunakan termometer, biasakan langsung dicuci. Bisa dicuci dengan sabun, bisa dilap basah, ataupun dengan tisu basah, ataupun juga dicuci dengan alkohol. Keringkan dan simpan pada tempat yang aman. Jadi begitu Sobat Sehat, cara penggunaan serta bagaimana cara pemakaian yang benar pada saat termometer itu digunakan supaya termometernya tepat, akurat. Dan tentunya ini akan sangat membantu Sobat Sehat semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Sobat Sehat,
Jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.